Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sagung dumadi, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Jangan lupa selalu ngopi. Pada kesempatan kali ini mungkin banyak spiritual yang membahas tentang ini, yaitu tentang keilmuan sedulur papat limo pancer. Tapi kasih judul sedulur papat limo wujud. Nah, wujud itu sendiri adalah diri kita. Diri kita itu adalah sedulur papat kita itu sendiri. Banyak yang berbicara tentang sedulur papat. Tafsir-tafsir bertaburan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Ada yang sedulur papat di sini tentang pola rasa, yaitu mutmainah, alwamah, amarah, dan itu sama. Mutmainah ada di hening kita, amarah ada di jantung kita, spiyah ada di paru-paru kita, alwamah ada di perut kita. Itu sama. Ada juga yang bilang kakang kawah di hari-hari, teh abang, teh putih, itu juga ada dalam diri kita. Wujudnya ya seperti kita ini. Mereka menyatu dalam diri kita. Ada juga yang bilang itu sedulur goib. Ya kalau tentang rasa ya memang itu goib. Rasa itu kan goib. Tapi ada juga yang bilang bukannya sama, warnanya beda-beda. Itu ya ada juga seperti itu. Ada juga konsep yang real, yang bisa dilogikakan, yaitu tentang unsur yang ada dalam diri kita. Sedulur papat itu diantaranya ada air, ada tanah, ada api, ada angin. Wujudnya, ya kita ini, ya makhluk di alam semesta ini. Mereka terdapat dari 4 unsur tersebut. Nah, banyak yang mencari-cari untuk mengaktifkan sedulur papat. Di situ tidak ada pengaktifannya, itu nggak ada. Bahkan orang-orang untuk mengenali dirinya, sebenarnya tahap yang harus disadari itu yang mengenali itu. Unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Rasa yang ada dalam diri kita. Yang nanti kembalinya juga kepada kita sendiri. Yang dikasih makan itu bukan sedulur papatnya. Yang dikasih makan itu wujudnya. Kita ini yang butuh makan. Untuk hidup. Untuk hidup. Makanya juga cara-cara ngasih sedulur papat, minum air kembang, air bunga gitu ya ada. Dan puasa gitu ya ada. Itu yang tidak wujud. Jadi itu sebenarnya untuk meredam rasa kita sendiri. Amarah, spiyah kita, alwamah kita di situ. Puasa itu kan untuk meredam itu, untuk menguasai itu. Jadi
soal tafsir itu bisa dibawa ke mana-mana. Tapi kalau memang versi saya, namanya versi kan tidak bisa didebatkan. Versi kan punya pemahaman masing-masing. Sedulur papat lima wujud itu adalah di mana sedulur papat itu adalah unsur dalam diri kita. Seperti tanah, air, api, angin. Nah, wujudnya ya diri kita ini, di dalam diri kita ini sudah aktif Kang, ya sudah, nyatanya kita hidup, bukti realnya kita hidup ini berarti sudah aktif. Nah, yang makan itu kan yang wujud ini hidup karena manunggalnya ini dari keempat sedulur kita ini. Makanya ya kita renungkan saja, kita pahami pakai akal sehat, tidak usah terbawa rasa. Kalau kita terbawa rasa terus inginnya sesuatu yang nggak ada, ya seperti itulah kebanyakan pelaku-pelaku spiritual itu kan mencari sesuatu yang nggak ada, hal-hal goib. Nanti kalau sudah bisa narik pusaka itu sudah hebat. Kalau sudah bisa melihat pocong, gendruwo, jin, hebat. Sebenarnya bukan itu, spiritual itu adalah mendalami perilaku atau perjalanan hidup kita. Nah, guru spiritual yang hebat itu ya pengalaman kita sendiri. Kita belajar dari situ. Kita tentang perjalanan hidup kita itu. Makanya kalau ada pembelajaran mengaktifkan sedulur papat, nanti ada tahapannya, tahap 1, 2, 3, 4. Ya sampean telaah dengan pola pikir yang benar gitu. Jangan asal percaya saja. Toh nanti ujung-ujungnya ya maharnya berapa. Akhirnya dari rasa kebingungan jenengan, dari sampean mencari-cari agar tahu itu dimanfaatkan orang. Belajarlah dengan pola pikir yang benar. Jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa nanti sampean mudah dimanfaatkan oleh orang. Kak sedulur papat harus pakai minyak ini. Harganya sekian juta. Sampean percaya saja. Jangan seperti itu. Belajarlah untuk paham, bukan untuk pintar. Karena sekarang ini orang pintar banyak, yang paham yang jarang. Justru dia menggunakan pintarannya untuk hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Sedulur papat lima adalah 4 unsur yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita ingin mengkaji diri kita, mengenali diri kita, dalam perenungan kita yang muncul pertama adalah dari mana asal kita. Raga kita ini tercipta dari apa? Nah, alam semesta ini mempunyai 4 unsur. Ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Nah, tanah, air, api, dan angin ini manunggal. Saripatinya manunggal dalam kandungan ibu kita. Yang darah putih dari bapak kita, darah merah dari ibu kita.
sama. Sehingga lahirlah, terbentuklah yang namanya raga si jabang bayi ini tadi. Ada versi goibnya, ada versi realnya. Raga kita mayoritas dari air dan tanah. Nah, roh kita dianggap goib dari angin dan api. Makanya nanti kalau mati, yang raga ini dikembalikan lagi ke tanah. Karena banyak unsurnya di situ. Tetapi roh kita kembalinya kemana? Dari angin dan api ini adalah menjadi sebuah cerita. Sejarah. Nah, sejarah ini nilainya dari apa? Kehidupan kita. Yaitu dari perilaku kita. Tata krama kita. Cara kita menghargai orang lain. Nah, di situ menjadi nilai kita di saat kita raga kita meninggal. Karena raga ini punya umur. Raga ini punya umur. Punya kadaluarsa. Nah, makanya buat panjenengan di saat sakit, kalau sakit raganya, berarti dari unsur tanah dan air. Penyembuhannya bisa tanpa pendem, lebih cepat. Rendam di air itu juga bisa untuk penyembuhan diri. Nah, kalau sampean merasa diserang oleh hal-hal goib, karena itu dari rasa atau pemikiran, di situ penyembuhannya dada dan kepala. Boleh lewat pernapasan juga bisa. Kita tidak usah jelimet lah. Harus gini harus pakai mantra ini itu hanya sugesti diri kita agar menambah kepercayaan diri kita, agar menambah sugesti diri kita, agar menambah kekuatan pikiran kita. Salam Rahayu Kang Tro, katanya sedulur papat itu bisa ditemui dan bisa dilihat wujudnya. Bagaimana menurut Kang Tro? Ya benar. Satu, tanah ya setiap hari sampai injek itu kan tanah. Itu sedulur sampean. Dua, air ya, tiap hari sampai minum. Ya, wujudnya kayak itu. Api ya setiap hari sampai gunakan. Kalau dalam diri kita wujudnya rasa. Angin ya tiap hari menghidupi jenengan walaupun kita tidak bisa lihat wujudnya, tapi ada. Ya benar. Nah, ini menjadi saudara kita. Saudara yang bagaimana? Penciptaan lah, kita pahami proses penciptaan. Sebelum diciptakan manusia itu yang pertama apa dulu? Api dulu, angin, bumi, air, tumbuh-tumbuhan. Saudara kan, kita itu kan anak terakhir, anak ragil. Makanya saya kasih judul sedulur papat 5 wujud. Nah, wujudnya itu siapa? Ya sampean-sampean iku. Dari sedulur papat ini. Kalau sampean kehilangan satu aja, air nggak mau dengan jenengan ya. Ya mati kita nggak minum air. Angin nggak mau gitu. Satu sama jenengan anginnya, yo dikubur kita yo. Makanya selalu menyertai perjalanan hidup kita, mendampingi kita. Nggak usah halu-halu lah kita. Yang goib itu gimana Kang? Ada yang bisa katanya menyerupai bentuknya, warnanya, ada yang merah, kuning, putih. Itu kan hasil penciptaan kita sendiri.
Dari apa? Rasa kita. Karena kita dikasih tahu, disugesti oleh yang ngajari kita. Nanti kalau kamu puasa sekian ini, terus kamu lakukan ini, nanti ketemu dengan ini. Itu kan sudah menjadi sugesti. Akhirnya saat tirakat itu kita tunggu-tunggu, kok nggak muncul-muncul. Sebenarnya kan di situ sebenarnya. Ya kita belajar yang real-real lah, orang usah sing terlalu ribet dipahami gitu. Kita itu memahami hidup, bukan belajar hidup, memahami perjalanan hidup. Agar apa? Agar sesuai dengan tujuan penghidupan kita, yaitu menghidupi diri sendiri, keluarga, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu tujuan kita. Akhirnya nanti yang wujud-wujud akan saling menghidupi. Wujudnya pohon yang hidupi hewan. Hewan nanti dimakan manusia. Hewan butuh air, hewan juga butuh tanah, butuh ini. Akhirnya sama, saling membutuhkan. Tapi kok ada kan kalau katanya sedulur papat itu harus dikasih makan. Yang dikasih makan ya wujudiku. Wujudnya itu loh yang harus dikasih makan. Kita itu contohnya kan butuh makan gitu. Manusia itu hidup kan rebutannya cuma itu, makanan, perempuan, daerah kekuasaan. Rebutannya cuma itu. Makanya kita harus paham di situ sebagai spiritual. Ini kalau kita belajar ilmu spiritual, bukan ilmu goib-goib loh. Ilmu sing real, yang real saja yang bisa kita rasakan perubahannya dalam hidup kita. Jadi panjenengan tidak mudah apa ya, terbawa sesuatu yang nanti sudah mengorbankan waktu jenengan, menyiksa diri jenengan, sana ke sini ya pakai biaya, tapi akhirnya sampai tidak menemukan kejelasan dalam keilmuan. Sedulur papat 5 wujud. Sama walaupun sampai bahas tentang rasa gitu. Tentang mutmainah, aluamah, amarah, supiah. Ya wujudnya yang jenengan itu, yang ngatur itu ya sampean. Jangan sampean diatur rasa sampean. Sampean itu yang mengatur rasa jenengan. Mengontrolnya itu jenengan. Kalau orang sudah terbawa rasanya, bahaya. Akhirnya cuma pandai merasa. Ya cukup ya merasa kurang. Menjaga sedulur papat dengan puasa weton nggak usah. Itu kan keyakinan dari dulu. Tapi kalau mau ya monggo. Itu untuk kesadaran diri. Puasa weton itu menyadari diri tentang kelahiranmu di alam semesta ini. Biar kamu sadar kalau kamu itu hidup, kamu itu dilahirkan, makanya disuruh puasa weton hari kelahiran biar sadar kamu. Banyakkan orang ini kalau sudah hidup kan tidak sadar dari mana asalnya kan gitu. Katanya saudara papat bisa disuruh Kang, atau bisa. Sedulur papat 5 wujud. Lah ya wujud ini kan bisa jadi saya, bisa jadi jenengan. Dari 4 unsur ini. Kan saya bisa nyuruh jenengan. Kang, besok bantu saya ke sawah. Berangkat. Kalau dikasih makan. Kasih makan suruh kerja ya susah. Gak mau ya. Harus dikasih upah.
Walaupun tidak minta kesadaran diri, itu cara nyuruhnya gitu. Nah, terkadang dari 4 unsur ini yang membuat kita bingung itu dari api dan anginnya. Kebanyakan dari apinya, dada ya, amarah dan supiahnya. Amarah dan supiahnya, emosi dan juga sesuatu yang berlebih-lebihan itu yang membuat jenengan pola hidupnya jadi ribet itu kan gara-garanya sebenarnya itu sebenarnya loh. Kalau perut ini sepiring kenyang, mentok 2 piring. Tapi kalau rasa ini dikasih tanah sepetak gitu ya kurang, mintanya 2 petak. Kasih 2 petak kurang, mintanya 1 hektar. Kasih 1 hektar ya kurang. Ada juga yang ngomong harta cuma titipan. Nah, titipan saat bagi warisan ya rebutan. Kok titipan kok rebutan? Katanya titipan. Yang kok tak jaluk, saya minta yang tidak boleh paling. Sekali-kali buat titip kayak kantor. Makanya kita harus menghargai apapun yang kita miliki itu kita hargai. Terus kita wujud penghargaannya yaitu dengan kita memberi yang lainnya. Kalau ada yang kurang ya dikasih. Ini namanya saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati. Kembang telon katanya cara memberi makan sedulur papat limo pancer kang mohon petunjuknya. Kembang telon ini kan terdiri dari 3 warna. Bisa kantil. Ini adalah pesan moral untuk dirimu sendiri, ngasih makan rohanimu. Jasmanimu makannya soto, sate, es teh, itu jasmani. Rohanimu itu harus lewat pesan untuk mengingatkanmu. Kantil aku tansah gumantil. Ilmu itu kantil aku tansah gumantil. Kita mencari ilmu itu pakai perjalanan. Setelah kita kita menjalani pasti kita bisa merasakan. Kenongo itu agar kita tidak semena-mena. Kita boleh melakukan apapun, tapi kita harus ingat bahwa kita hidup tidak bisa sendiri. Mawar itu mawarno-warno. Kita juga harus menyadari adanya perbedaan. Mau putih, mau merah, mau kuning, mau pink, mau apa. Yang penting kita menebarkan wewangian kepada yang lain. Nah, leluhur kita dulu itu membuat sesuatu itu kan pesan moral sebenarnya untuk anak cucu. Contoh dianjurkan memberi sesaji gitu. Loh, sesaji ini kan sastro jendro. Sastro jendro itu kitab suci. Nah, sesaji ini diambil dari saripati alam. Buah, air, ya kan? Nah, alam semesta ini adalah kitab suci. Tanpa ditulis bisa dipelajari, bisa dibaca. Nah, kalau mau, ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa kan gitu. Makanya pelajaran leluhur itu pelajaran yang luar biasa bagi saya. Karena agama leluhur dulu itu tauhid, meyakini adanya Tuhan alam semesta. Makanya mereka menghargai segala sesuatu yang menghidupi mereka. Contoh sesaji pada tanah. Ini salah satu sedulur kita juga. Tanah itu. Tanah kita tidak hidup. Makanya mereka memberi saji kepada tanah. Sajinya nanti akhirnya yang makan ya orang-orang itu sendiri.
wujudnya itu tadi. Ke laut, ke gunung, ke pohon, ke batu. Ya karena semua itu menghidupimu. Kamu harus menyadari itu. Tanpa mereka kamu itu nggak hidup. Nggak hidup. Tanpa laut, alah. Makan ikan teri aja sampai nggak bisa. Maka dinamakan ibu. Laut itu juga ibu. Jadi kita harus menyadarinya di situ. Ibu Ratu Kidul, gitu. Ratu Selatan, gitu. Laut itu menghidupimu, gitu. Kan asin, kan tongkol, kan teri, dari sana semua. Ya. Itu nanti wujudnya gini, bajunya hijau, nah, laut toh. Ya kalau bajunya pink kan ya lucu juga. Ada mantranya untuk memanggil ini bla 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 bla. Asal percaya susah. Kalau pengen ngambil harta ke laut itu, sampai ke sana bawa kapal atau perahu gitu, bawa pancing, jaring atau apa. Nanti pulang kapalnya kosong, balik penuh. Dapat harta, sampai nggak usah pakai menyan, pakai umpan. Gitu kita itu dengan apa ya, positive thinking gitu loh, belajar itu dengan pemikiran yang jernih gitu. Sampai nopo asli Sewulan kan, saya asline kulone Sewulan, Apakah bisa Kang Tro meminta bantuan kepada sedulur papat kita untuk menarik rezeki? Mohon penjelasannya. Bisa kalau sampai menghargai. Kalau sampai nggak menghargainya, ya sampai nggak akan dapat rezeki. Sampai bisa makan dari tanah, sampai bisa minum karena ada sumber. Ya kan? Kalau kita menghargai tanah, ya kita dapat rezeki dari tanah. Kalau kita menghargai air, kita dapat rezeki dari air. Bisa makan ikan, makan ini, itu kan. Menghargai angin aja, orang bisa dapat rezeki kok dari angin. Gak percaya sampai tanya tembel ban. Angin itu sekarang dijual, tapi jalannya dijual. Angin itu. Api apalagi. Itu yang harus kita pelajari dalam spiritual. Biar apa? Biar pas. Gak usah nyari yang bener lah. Yang pas. Pasnya piye. Gak usah benernya gimana. Bagusnya bagaimana. Gitu. Kalau benernya bagaimana nanti saling berdebat. Titik cakra netral menurut Kang Tro ada atau enggak? Titik cakra netral. Netralnya cakra itu di kesadaran ya. Kalau sudah netral emang enggak usah bahas gitu. Netral kok, netral itu kok enggak bahas. Serah gitu. Nah sekarang spiritual dikembangkan. Dibuat keilmuan, dibuat apa itu? Cara-cara, dibuat teknik-teknik gitu. Dibuat teknik-teknik gitu. Untuk apa ya? Ya agar menghasilkan, bro. Kalau nggak pakai itu nggak menghasilkan. Jangan kenceng-kenceng nanti ibu marah, santai. Kalau ibu Ratu Kidul marah gitu, tenang, Kang Tro. Nanti kan dia kalau lama-lama ke darat kan ya enggak kuat juga. kalau tempatnya di laut, sing tawenang. Ratu Kidul itu sekarang yus ke salon, rebonding, guys. Tumpahan enggak kereta kencono lagi, kadang yo roda 4, naik bis kadang.
susah. Itu pemahaman sih Mas. Itulah gunanya kita paham. Lebih baik kita paham daripada kita pinter. Orang belajar itu tidak untuk pinter, tapi untuk memahami. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, 142 orang, semuanya tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, diberi keberkahan oleh alam semesta, terwujud apa yang menjadi hajat panjenengan semuanya. Sukses, jangan tidak sukses, harus sukses. Kang Pro, saya mau tanya, kalau boleh raga apa yang benar bisa Kang Pro kuwi? Belah raga apa benar? Mecah rogo. Lah mecah piye Mas rogone? Ikulah Mas. Kita itu terkadang apa ya? Dengan rasa kita bisa dipameri ilmu-ilmu kesaktian yang sebenarnya nanti kalau sampai cari kayak apapun di saat ketemu itu tidak bisa sampai guna untuk hidup jenengan, tidak membantu hidup jenengan. Sampai belajar ilmu kebal gitu. Kalau anak sampean tidak ada bekal sekolah, kan sampean tidak bisa pakai ilmu kebal. Ya kan? Sampai belajar mantra gitu. Kalau istri sampean berasnya habis, masa sampean cukup di kamar ngucapin mantra, beras datang sendiri. Jadi lucu. Spiritual itu adalah memahami konsep perjalanan hidup. Itu spiritual. Puncaknya itu kesadaran diri, manunggaling kaula Gusti, mengenal ilmu yang namanya sangkan parandumadi, itu namanya spiritual. Kalau spiritual hanya jual minyak, alah, jimat penglarisan, jimat pelet, itu bukan spiritual, namanya praktisi. Ada tata caranya. Pengen jadi paranormal Kang Tro, ya harus nggak normal dulu. Kalau pengen jadi paranormal. Kalau sampan hidup sampan normal saja nggak bisa jadi paranormal. Kali-kali ya harus nggak normal. Paranormal itu tercipta dari orang-orang yang sebelumnya nggak normal. Kang, saudara saya jadi kembang amben sudah 10 tahun nggak sembuh. Gimana cara mengobatinya? Lah sakitnya apa dulu? Dicari, dicermati, dengan dikit-dikit dibuat orang, dikit-dikit kena jin, dikit-dikit kena bangsa halus. Ya kalau bangsa halus kan susah Mas, barang halus. Kayak kita itu barang kasar. Harus diayak dulu nanti biar agak halus. Ya kita itu terkadang gitu. Terkadang kita itu apa ya? Hanya ikut-ikutan. Belajar itu ikut-ikutan. Buka cakra, weh tekniknya gini, meditasi harus gini, tarik nafas sini. Lalu cakra dibuka itu. Semua cakra itu udah terbuka, bro. Kita aja yang kurang menyadarinya. Buka,
tenaga dalam, harus diisi, harus di ini itu. Tingkat 1, 2, 6 kayak SD. Nanti dapat ijazah. Ngelamar kerja ijazahnya nggak pakai. Yang dipakai tetap ijazah SMA. Ikulah kita itu kadang kurang memahaminya di situ. Tenaga dalam yang kita punya. Buktinya iki loh, Kang Tro ngangkat cangkir untuk minum ini pakai tenaga dalam nih. Kalau nggak punya tenaga dalam saya waduh nggak bisa ngangkat cangkir. Itu seger kan ngopi. Itu santai. Ini kan hanya pemahaman kita telaah, kita cermati gitu. Kita cermati, nah inilah meditasi, mengkaji diri sendiri, agar paham kodrat kita itu dilahirkan sebagai manusia, ya seharusnya apa yang kita lakukan sebagai manusia. Jangan raganya manusia, nanti orang nyebutnya hewan. Karena apa? Tingkah laku kita tidak sesuai dengan manusia. Orang bisa disebut hewan itu gara-gara tingkah lakunya. Makanya nilai dari hidup itu adalah perilaku kita, tata krama kita, sopan santun kita. Nah itu orang-orang yang mempunyai nilai kasih sayang yang tinggi, tata krama yang tinggi, sopan santun yang tinggi, pengucapan yang luar biasa itu hanya orang-orang yang sudah menguasai atau bersinergi dengan sedulur papatnya. Sedulur papat dirasa tentang mutmainah, aluamah, amarah, supiahnya sudah dikuasainya. 4 unsur alam dalam dirinya ya sudah dipahaminya. Di saat wujudnya dirimu, berarti ada wujud lain dari 4 unsur ini, yo pohon, yo binatang, yo itu sama, unsurnya sama 4. Nah kenapa kita saling menjatuhkan, saling ini, sama-sama kok. Cuma kita punya nama masing-masing, nama aja. Jadi itu yang harus kita telaah di situ untuk mengenali diri. Barang siapa mengenali diri, mengenali Gustinya. Kalau sampai memahami konsep dirimu, penciptaanmu, maka tingkah lakumu juga akan bagus. Karena kamu apa? Kamu juga menyadari makhluk yang lainnya. Nggak usah belajar sakti lah, yang penting kita belajar ngerti aja. Karena orang sakti itu kalahnya dengan orang yang ngerti. Sakti-saktinya orang, sepinter-pinternya orang masih kalah dengan yang paham. Karena orang sakti itu pamer di hadapan orang yang paham, kebuka ilmunya. Udah paham kok. Alah, semua ngono kuwi dong, ngono paling. Poso tahun-tahunan panggang ngono, mesti itu paidu sampai nek musuh paham. Tapi nek ora paham yo gumun. Kebah senjata ya, ngono ya gumun. Orang hidup ndak boleh ya. Assalamualaikum Kang Tro, bagaimana cara ikut belajar online? Ini di deskripsi live ini ada nomor saya, sampai hubungi saya aja. Bayar atau Kang Tro? Bayar, istri saya butuh beras kok. Nah istri saya itu nggak butuh beras ya gratis. Kang Tro dia nih, ngene iki lho, nyapa tuh the point-nya lho, daripada tahap 1, 2, 3, 4, saben tahap 2 juta, 4 tahap 8 juta ya bosok aku ikut muridnya. Kota asli Madiun, lor domisili sakniki Ponorogo, boleh tindak Ponorogo kula semanggakan Kang Tro. Siap. Saya sini Madiun Mas, Madiun.
Putat, Sewulan Mulon. Itu asli saya situ. Ya kenapa saya beri seperti ini? Ini kan juga hasil perjalanan spiritual saya. Cuma sampai tidak harus seperti saya. Saya hanya berbagi pengalaman. Percaya monggo, nggak percaya gak apa-apa. Kang Tro ya udah putus sampean percaya. Yang penting dipikir, dikaji, dilakoni, dijalankan. Kalau ada hasilnya baru dirasakan. Jangan buru-buru dirasakan. Itu. Hanya kita langsung ya lah belajarnya tas sementing nanti sudah digunakan untuk hidupnya. Pertama itu orang spiritual itu makmur dulu, orang belajar itu kalau susah diperbaiki dulu hidupnya, kembali ke diri sendiri dulu, dilihat dirinya apa kurangnya, apa yang harus dibenahi. Itu namanya belajar spiritual. Jangan buru-buru ke orang lain lah. Saya pengen belajar bantu orang lain. Loh, kamu bantu dirimu sendiri bisa atau belum? Kan seperti itu harusnya. Kita nggak usah buru-buru ke sana kemari. Alah, nolong sana, nolong sini, nolong sana, nolong sini. Lah kamu sendiri susah ya. Namanya tolong menolong, di saat kamu menolong, kamu akan ditolong orang. Sama sebenarnya. Saling memberi itu namanya tolong menolong. Makanya buat panjenengan semua, ya ayo kita sadari bareng-bareng. Kita telaah bareng-bareng. Sedulur papat, 5 pancer. Pancer ya kita sendiri. Sedulur papat, 5 wujud. Wujudnya ya kita ini. Kembali ke dirimu sendiri. Hargai dirimu sendiri. Percaya dengan dirimu sendiri. Karena itu modal sampai untuk menjadi seorang spiritual. Jadi seorang spiritual nggak percaya diri, bosok mas. Sandungani wong mandi pura, bosok lah sandungani wong. Sandungani dhewe ra iso. Sandungani wong kan ngono. Jadi kita paham di situ. Karena seluruh konsep keilmuan yang leluhur ajarkan itu penuh filosofi spiritual. Pituturnya luar biasa. Pelajaran-pelajaran dalam ilmu-ilmu leluhur itu luar biasa. Luar biasa. Contoh lah lembu sekilan gitu. Enak-enakan gitu. Sampai coari puasa sana sini pengen menguasai ilmu lembu sekilan loh. Sampai kalau tidak paham ilmunya ya susah juga. Namanya lembu sekilan itu kan segini. Sampai itu tidak boleh jengkali orang itu, menyepelekan orang itu tidak boleh. Jangan ngilani orang, jangan apa ya, merendahkan orang. Kalau kamu tidak pernah merendahkan orang, kebal sampai siapa yang mau mukul jenengan? Siapa yang mau nyakitin jenengan sampai tidak pernah nyakiti orang lain? Jadi situ konsepnya wesi kuning gitu. Kebal Kang Troy kalau punya wesi kuning Kang Troy, kebal. Cari sampean jimatnya wesi kuning sampean dibohongi beli jimat di pasar itu 10.000 gaya DC sampai beli nanti 1.500.000 biar kebal ya nggak jadi bos. Wesi kuning wesiku kuat kuning nguku ya wening sampean niku kon kuat-kuat untuk mencermati diri sendiri, untuk mengheningkan diri. Kalau kamu bisa memahami dirimu, kamu bisa memahami orang lain. Jadi kebal sampai anda mungkin pukul orang ya udah. Karena tingkah lakumu pasti benar. Orang yang
meditasinya kuat, itu pasti dia sadar diri. Orang sadar diri pasti tahu diri. Orang tahu diri pasti mawas diri. Orang mawas diri nggak mungkin dipukul orang. Dia mau mukul orang aja sudah menyadari dirinya sendiri, oh dipukul itu sakit, nah buat apa mukul orang kan? Itu keilmuan. Nah, kalau sana sini nyari besi kuning, kalau di gini ada jarumnya, lah itu di pasar banyak ya. Ada harganya 50, harga 25, itu tergantung. Kok di sisi itu, ini kayak ya udah bawaan selamat tuh, mahar meneh. Usah lah. Usah. Lo Kang Tro bisa bilang gitu deh, saya pernah ya. Ya ujung-ujungnya seperti itu ya. Saya itu semua sudah saya jalani. Belajar konsep-konsep kegoiban, belajar konsep-konsep praktisi, pakai trik itu pernah saya. Nanti bisa narik pusaka, set, nah ada batunya gitu. Batunya sudah jadi ya kan, tinggal nyarikan ininya loh, kok jinnya itu ngaluskannya di mana gitu. Kadang itu kan ya mikir gitu juga. Kalau orang pintar narik pusaka ya udah usah ada tambang emas. Emas itu habis semua ditarik ya orang-orang itu. Sat. Mending itu. Amalan apa saja saya itu dulu pernah lakukan. Nah ini saya itu cuma berbagi perjalanan spiritual. Karena apa ya, kita itu lebih kembali ke kesadaran diri kita. Yang tersinggung yuk biarin. Pengen ketemu saya ya semonggo sini, nggak apa-apa. Ready Kang Tro. Karena apa? Untuk memberi pencerahan ke banyak orang, kamu pasti akan mendapatkan berbagai tantangan. Kalau kamu tidak berani, tidak usah jadi pencerah. Harus berani. Karena apa? Yang mau kita injek, mau kita bohongi, mau kita arahkan, itu saudara kita sendiri, apalagi sebangsa, setanah, seair, kan juga tidak pas. Boleh ngambil itu yang semestinya, jangan berlebihan. Kita juga harus menyadari orang itu mencarinya juga susah kan gitu. Situ kita harusnya. Semua itu ada konsepnya, semua itu ada tekniknya, semua itu ada tata caranya. Lah belajarlah untuk memahami segala sesuatu itu. Jangan langsung percaya di saat orang ngomong. Ilmu menarik rezeki nggak ada. Kalau pengen ilmu menarik rezeki, sama belajarnya sama orang dagang. Dagang itu menarik rezeki. Datang sendiri uangnya, karena punya dagangan. Ya, kalau kapan tidak punya apa-apa, rezeki suruh datang itu datang dari mana? Meditasi aja Kang Tro, nanti uangnya datang sendiri. Iya, yang dikasih orang tua lihat anaknya kok duduk aja nggak punya rokok, rokoknya datang sendiri, yang berikan orang tua itu tadi. Diam saja, utang lunas. Yang lunas siapa? Diammu itu disuruh berpikir, diammu itu disuruh mengkaji. Di saat kamu banyak utang, kesalahanmu di mana? Bagaimana caramu membayarnya? Usahamu apa? Kreativitasmu gitu. Digali, diwujudkan biar jadi karya. Setelah jadi karya, rezeki itu akan datang sendiri. Karena apa? Karena karyamu
Kalau tidak punya karya ya jangan berharap. Ikut orang lah. Itu ada porsinya. Kalau ikut orang kan udah ada porsinya, sebulan sekian, sehari sekian, udah ada porsinya. Kamu mau banting tulang kayak apa? Ya segitu porsimu kalau ikut orang. Tapi kalau kamu punya karya sendiri, kamu bisa menentukan rezekimu itu. Mau buka ya terserah sampai, enggak dibuka ya enggak apa-apa, punya-punyaan sendiri kan gitu. Jadi di saat kita meditasi, diam tenang, kita menguasai 4 unsur dalam diri kita menguasai sedulur papat kita. Nah, di situ sampai kaji dalam dirimu itu potensimu apa. Sebagai pancer itu yang sudah wujud seperti dirimu itu kamu mau bagikan ke yang lainnya itu apa? Atau bagikan kepada dirimu sendiri gitu. Itu apa gitu. Kalau kamu punya karya sampai hidupmu bingung, itu lucu. Itu lucu. Orang yang sudah menguasai sedulur papatnya kok pakai mantra, itu lucu. Apalagi masih berharap. Lucu itu. Makanya di situ sampai harus belajar benar-benar. Mempelajari apa yang ada di hadapan kita ini, mencerna siapa yang kita hadapi, apa yang di hadapanmu, apa yang kamu lakukan itu kamu cerna benar-benar. Lakukan sebaik mungkin, itu jalan menuju masa depanmu. Kalau di depanmu saja kamu sia-siakan, masa depanmu juga akan sia-sia. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan segala sesuatu di depanmu, maka masa depanmu itu belum kelihatan juga sih. Yang di depanmu aja nggak kelihatan. Dan proses itu ada, harus dijalani, tidak bisa diloncati. Dari Madiun pengen ke Kediri gitu, langsung loncat gitu. Ya bisa pakai pesawat, tapi tetap melewati areanya. Bayarnya lebih mahal. Nerimo ing pandum Kang Tro gak duwe apa-apa, ngaku no. Gak lama, tapi pasti sampai. Wis jalan kaki. Pengen cepet Kang Tro ya tol, bayar. Tuh. Jalan itu ada. Jalannya salah Kang Tro. Kalau kamu tujuannya Kediri terus larinya Surabaya ya salah. Meditasi tujuannya kemakmuran, larinya ke goib-goib, lihat ini itu ya salah sampean. Kok nggak sesuai dengan tujuan awalnya kan gitu. Titik fokus itu kan tujuan dalam sampean melakukan meditasi itu apa? Tujuan hidupmu itu adalah titik fokus hidupmu. Berarti kamu harus sampai ke titik fokus itu. Nah, perjalanan itu pasti ada. Nah, godaan itu dalam perjalanan itu. Memang ada godaannya agar kamu tidak sampai ke titik fokus itu. Di saat kamu tetap fokus, ya sampai di titik fokus itu. Benar di situ. Semoga aja lah kita dari berbagi setiap hari, kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kita kaji, kita pikirkan, kita telaah, kita resapi dalam diam kita, sehingga kita benar-benar bisa memperoleh kemakmuran dalam hidup kita. Setidaknya anak istri nggak kekurangan, itu cukup. Kita rokok nggak telat, ngopi ready gitu, cukup.
Karena sesuatu yang berlebihan nanti godaannya juga lebih. Seorang yang diberikan kualitas diri yang tinggi, godaannya ya tinggi. Sama saja, semua itu ada resikonya. Yang bisa ngontrol diri kita sendiri. Makanya sedulur papat limo, wujudnya itu ya dirimu itu. Kamu mau bagaimana itu ya terserah kamu. Hidupmu itu dirimu yang menentukan. Nasibmu ya kamu yang menentukan. Takdirmu aja bisa kamu rubah. Di saat kamu ditakdirkan jadi manusia, terus orang menyebutmu kamu dengan nama hewan, itu kamu sudah merubah takdir. Karena apa? Tingkah laku kita, tata krama kita, cara kita menghargai orang lain. Yang namanya manunggal, itu ya saling menghargai. Sangkan paran itu dari manapun jadi diri kita. Karena unsur kita itu ada di mana-mana. Rahmatan itu ya semua manunggal. Jadi satu. Jangan membedakan. Kamu rendahkan yang kamu itu adalah makhluk ciptaan Tuhanmu. Di saat kamu tidak menyadari itu, kamu sama saja menghina Tuhanmu sendiri. Dari saya matur suwun, semuanya tambah sehat, tambah lancar rezekinya, tambah makmur hidupnya, yang sakit diberi kesembuhan, yang punya masalah cepat dapat solusi, yang punya hajat terkabul semua hajatnya, yang belum berkeluarga cepat dapat jodoh, yang janda dapat duda, yang duda terus, yang banyak utang semoga cepat kelar utangnya. Semua diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat, dibantu like, share, dan subscribe-nya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.